yang warna orange juga sama dia. Good. Baik anakku, mari kita lihat ya apa yang sudah kalian buat di sini kira-kira. Oke deh, ya bagus. Ini bagus. Oke, siapa tadi yang tulis? Oke, tulis. Lihat tulis di sini. Kamu yang tuliskan biar nanti bacakan. Kemudian buat di atas benar ya. Mudah-mudahan apa yang kamu buat bisa terlaksana dengan baik untuk hari ini dan ke depannya. Bisa ya? Oke. Setiap pagi hari budayakan membaca buku. Oke. Yang pertama adalah budaya membaca buku. Kemudian yang kedua, kita harus membersihkan ruangan yang baik dan tidak kotor. Berarti piket kelas. Kemudian di sini ada tertib dalam berbaris. Ya, tertib dalam berbaris. Berarti ketika upacara ataupun ibadat pagi di bawah ya. Berarti tertib dalam berbaris. Ini membersihkan kelas bersama, ya, saling menghargai. Oke. Kemudian selalu tepat waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Berarti di sini. Dalam bersama semua lancar seperti yang saya sebelah sini, dan tidak membuang sampah. Berarti sama ya dengan yang menjaga kebersihan ya. Di sini berarti piket kelas dan menjaga kebersihan, tambahkan situ. Ya, sama. Menjaga lingkungan keluarga ya. Oke, tidak apa ini? Iya ya, tidak boleh saling membuli. Berarti tidak atau dilarang membuli. Iya, tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli ya. Kemudian ini sama. Oke deh. Ya. Oke ya. Kemudian sama tidak saling membuli. Iya. Oke, bersama semua ya. Oke. Rajin mengerjakan tugas dari guru. Ya. Rajin mengerjakan tugas. Di sini ada dia menjaga ketertiban kelas. Sudah ada? Menjaga ketertiban kelas. Itu kan tertib dalam berbaris. Yang ketujuh menjaga ketertiban kelas.
dari pemikiranmu, dan ini semua nanti kita sepakati untuk kita laksanakan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah di luar ya. Itu ya, bisa ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih anakku. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu kembali bacakan keyakinan kelas 91 ya, SMP swasta RK Serdang Melingu Pakam. Yang pertama adalah budayakan membaca buku. Wah, ini cukup bagus ya, karena memang inilah harapan kita dengan cara membaca buku ya, literasi, maka banyak pengetahuan yang bisa kamu peroleh. Kemudian hal ini juga bisa mendukung kamu dalam hal mencapai prestasimu dan cita-citamu. Baik. Kemudian yang kedua, piket kelas dan menjaga kebersihan kelas. Ya, anakku semuanya sudah punya sudah punya jadwal ya. Sudah buat jadwal ya kan? Sudah. Semoga saja bisa dilaksanakan. Yang ketiga, tertib dalam berbaris. Nah, tertib dalam berbaris karena hal ini sangat dibutuhkan supaya memperlancar kegiatan-kegiatan kita baik di dalam kelas maupun di luar kelas ketika mau masuk atau ketika di lapangan ya. Kemudian yang keempat, disiplin dalam segala hal, betul, tepat waktu ya. Kemudian tidak boleh membuli temannya, betul sekali, karena hal ini sangat dilarang ya, karena kalian semua itu punya hak dan kewajiban yang sama ya. Kemudian yang keenam, rajin mengerjakan tugas dari guru, betul sekali ya. Jadi jangan lagi nanti ibu mendengar bahwasanya kalian ada yang tidak mengerjakan tugas dari gurunya ya. Yang ketujuh, menjaga ketertiban kelas. Dengan tertibnya kelas, maka proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Paham ya? Baik, nanti keyakinan kelas ini akan kita tulis, kemudian kita buat dalam bentuk bentuk semacam kertas ya, poster seperti itu boleh. Nanti kita tempelkan di sini ya, di dinding, supaya nanti kalian bisa melihat bahwa ini keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati. Paham ya? Baiklah anak semuanya, untuk keyakinan kelas kita sudahi sampai di sini. Kita akan masuk pembelajaran kita berikutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru yang hadir pada pertemuan hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Endang Kristiana Sinaga SPD, yaitu rekan sejawat kita yang sedang mengikuti program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Deli Serdang. Adapun rangkaian kegiatan dalam diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini adalah: yang pertama, kata pengantar dari protokol yang dibawakan oleh saya sendiri dan sedang berjalan. Yang kedua, doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bapak Franky Purba Eskom. Yang ketiga, kata sambutan sekaligus pembuka dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Suryani Nenggolan SSI SPD GR selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang keempat, penyampaian materi diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Endang Kristiana Sinaga SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang sebagai narasumber. Dan yang kelima, nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan terakhir, penutup dan doa yang dibawakan oleh Ibu Emi Siti SPD. Baiklah, kita langsung saja kita buka acara ini dengan doa pembuka dari Bapak Franky. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, Engkau mengetahui apa rencana dan kegiatan dan harapan kami. Dan Bapa, kini kami hendak melaksanakan kegiatan kami mengenai persentase yang disampaikan oleh teman sejawat kami. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam kegiatan ini, dan sampai suksesnya kegiatan ini
Engkau selalu menyertai kami dan memberikan kepada kami pengetahuan dan kebijaksanaan. Bapa, segala sesuatu yang akan kami laksanakan di sepanjang hari ini, kami mohonkan kepadamu agar Engkaulah yang menjadikannya baik, menjadikannya bahagia seturut kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami sampaikan doa ini dengan pengantaran putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Bapak Ferdi Purba. Selanjutnya kata sambutan dan sekaligus pembuka dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Suryani Nenggolan selaku Wakil Kepala Sekolah bagian 10. Kami persilakan Ibu. Terima kasih kepada protokol. Bapak dan Ibu sekalian, izinkanlah saya mewakili Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas lindungannya kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini dan diberi kesempatan untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Kristiani Sinaga. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Deli Serdang dari sekolah kita yang sedang mengikuti pendidikan. Diharapkan kepada kita semua agar dapat memahami dan mengimplementasikan tentang budaya positif ini. Di sekolah kita, SMP swasta RK Serdang Mudi Balikpapan. Dan pada kesempatan ini juga secara resmi diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif resmi dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Bulan selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang telah memberikan kata sambutan dan membuka acara ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Endang Kristiani Sinaga SPD, kami berikan kesempatannya untuk memaparkan materi. Terima kasih saya ucapkan kepada protokol karena diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan hasil pendidikan saya di calon guru penggerak Kabupaten Deli Serdang angkatan 9. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SMP Swasta RK Serdang Mudi Balikpapan yang saat ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan hasil pembelajaran saya di dalam program calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya lagi mengikuti pendidikan di modul 1.4 budaya positif. Modul ini adalah salah satu materi di dalam pendidikan calon guru penggerak yang mana nantinya hasil diseminasi ini akan saya implementasikan di sekolah kita, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi wacana pembelajaran buat kita sehingga kita juga mengambil sisi positif, kemudian kita juga mampu menerapkannya. Meskipun sesungguhnya budaya positif ini sudah banyak yang kita lakukan di sekolah kita, tapi tetap terus kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Baik, izinkan saya ini membuka PowerPoint saya. Diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif
fasilitator saya Elfrida Sulasri Lumban Toruan SPD NPD, kemudian pengajar praktik saya yaitu Ibu Yeni Puspita Saragi SPD, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Endang Kristiana Sinaga SPD yang merupakan program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Sebagai guru tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin, dan bertanggung jawab serta menjadi teladan atau toladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku ini juga akan berujung pada terbentuknya budaya positif di dalam kelas. Untuk itu, keyakinan yang baik tidak hanya digunakan dalam pembelajaran saja, namun perlu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya peserta didik. Dengan demikian, untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah yang dapat ditempuh adalah memulainya dengan membangun budaya positif di dalam kelas melalui komunikasi yang efektif. Adanya salah satu langkah budaya positif akan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dengan paradigma baru profil pelajar Pancasila. Dalam mengimplementasikan budaya positif, langkah pertama yang harus saya lakukan setelah menanamkan pada pribadi saya terkait budaya positif tersebut adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua ataupun wali murid. Selanjutnya, saya akan memulai menerapkan budaya positif tersebut di dalam kelas dengan pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, pengimbasan hal tersebut ke rekan guru lainnya melalui diseminasi kita pada hari ini. Dalam proses penerapannya, sangat dimungkinkan adanya hambatan dan tantangan, maka perlu kolaborasi menjadi sangat penting. Selain dengan rekan guru, kolaborasi dengan orang tua atau murid juga sangat menentukan keberhasilan penerapan budaya positif ini. Ruang lingkup budaya positif. Budaya positif itu meliputi 8 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, keempat hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang kelima keyakinan kelas, keenam pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, ketujuh 5 posisi kontrol guru, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Perubahan paradigma stimulus respon. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle of Content Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda,
skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Berikut ini adalah stimulus respon perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita selalu menganggap sama. Tetapi menurut teori kontrol, dalam realitas kebutuhan kita semua pasti berbeda. Kemudian stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Justru teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain dulu tentang dunia. Lalu stimulus respon berperilaku buruk. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi teori kontrol mengatakan semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, sedangkan teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol berkata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, tapi teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, teori kontrol berpikir model berpikir menang. Itu menurut stimulus respon dalam teori kontrol. Konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru memberikan hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara atau KHD menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk mendisiplinkan kita. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain akan mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri. Motivasi internal. Syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi dalam diri kita atau yang bersifat internal, maka kita memerlukan pihak lain atau orang lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi kita yang bersumber dari luar. Karena berasal dari luar, sebenarnya bukan dari dalam diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang berbeda. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki tujuan. Dan selanjutnya Diane Dawson
mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi pasti saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, teori motivasi Diana Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, motivasi adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat motivasi ini di atas motivasi yang pertama. Nah, di sini orang pasti berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, dan motivasi ini bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini, orang pasti akan bertanya, akan menjadi orang apa? Orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari dalam diri sendiri, bukan dari eksternal. Yang keempat, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu akan terjadi. Untuk itu perlu ditinjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pemberian penghargaan sejatinya adalah hukuman. Anak yang memiliki ranking bawah merasa paling rendah, merasa dihukum dan tidak menghargai passion seseorang. Hanya menilai kepintaran siswa berdasarkan hasil penilaian. Padahal setiap anak pasti memiliki passion atau kompetensi yang berbeda-beda. Tinggal pintar tidaknya kita seorang guru mampu menemukan dan mengembangkannya. Sesuai filosofi pemikiran KHD bahwa setiap anak adalah unik. Pemberian penghargaan sejatinya masih penerapan motivasi yang timbul dari luar. Ingin berkarya atau bekerja jika ada rewardnya. Motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik ini bukanlah sesuatu yang kekal abadi, tetapi hanya sementara sifatnya. Motivasi yang terbaik dari dalam atau motivasi intrinsik adalah yang utama dan pertama yang harus dimiliki oleh seorang murid, semua insan manusia dalam segala hal. Seorang murid yang memiliki motivasi dari dalam dirinya, maka akan selalu berupaya untuk menjadi orang yang terbaik versi mereka.
ada penghargaan ataupun tidak, ada yang mengawasi ataupun tidak, pasti semuanya akan dilakukan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Lalu, bagaimana agar motivasi intrinsik ini menjadi landasan atau fondasi yang utama bagi siswa? Pastinya dengan mengembangkan dan membiasakan budaya positif. Budaya positif yang dimaksud adalah hilangkan hukuman, penghargaan, apalagi ancaman. Kembangkan penguatan dengan cara penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif antara guru dengan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hal yang kelima adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang keenam, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang dilakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk hidup, untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima oleh siapapun. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Itu merupakan salah satu kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, kesenangan, fun. Kebutuhan akan rasa senang, ya. Yang kelima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri seseorang. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga pun mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi dan memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan dan kebaikan. Hal yang ketujuh, 5 posisi kontrol seorang guru. Menurut Gaussen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: 1. Sebagai penghukum, hukuman fisik ataupun verbal. Contoh, patuhi tata tertib. Yang kedua, guru terkadang sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana ya kalau orang tuamu nanti tahu, sehingga anak menjadi merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru memposisikan dirinya sebagai teman. Pasti dia akan mengatakan, ingat tidak bantuan ibu selama ini supaya kamu bisa sukses. Yang keempat, posisi guru terkadang sebagai monitor, pemantau atau mengawasi. Hei, apa yang telah kamu
Dan yang kelima, guru itu sebagai manajer mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Contoh, anak itu melanggar peraturan, dia ngantuk. Kira-kira apa ya yang membuat kau mengantuk? Apa sebab kau bisa mengantuk? Lalu nanti dia akan bercerita, kemudian dia akan kita tanyakan bagaimana ya kira-kira kalau kamu nanti ngantuk, apa yang harus kau lakukan? Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Nah, yang hal yang ke-8, segitiga restitusi. Kita mungkin sudah pernah dengar restitusi, cuma tidak memahami apa itu restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri secara mandiri dengan langkah-langkah berikut. Yang perlu pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas dengan cara ketika anak bermasalah kita mengatakan baik. Kita semua pasti akan melakukan hal yang terbaik dan kita semua pasti bisa lakukan yang terbaik. Kita semua pasti pernah melakukan hal yang salah. Dengan cara demikian kita sudah membantu anak itu untuk menetralkan dirinya terlebih dahulu. Baru yang dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, memang betul semua perilaku pasti memiliki alasan, baik yang positif maupun yang negatif. Dalam hal ini anak itu tadi sudah melanggar kebajikan sekelas atau sekolah. Nah, dalam hal ini validasi tindakan yang salah pasti kita akan arahkan dia untuk mengerti apa kesalahan yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua pasti memiliki motivasi yang sifatnya internal. Menurut kamu, apa yang perlu dilakukan jika kamu melakukan kesalahan ini lagi? Nah, itu adalah cara-cara untuk mengatasi masalah dalam prinsip segitiga restitusi ini. Contoh implementasi budaya positif yang telah saya terangkan. Kamu tentunya punya alasan mengapa lakukan itu. Ya, jadi saya sudah coba 1 kali untuk segitiga restitusi. Ya, hanya masih belum semaksimal mungkin. Tapi dengan cara segitiga restitusi ini kita sudah bisa melakukan pendekatan kepada anak. Terkadang selama ini anak takut untuk menyampaikan mengapa mereka melakukan kesalahan itu. Nah, lalu nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sesungguhnya? Kemudian setelah kita kita telusuri, lalu kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal ini yang diutamakan adalah menstabilkan dulu identitasnya. Baru validasi tindakan, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira bagaimana cara mengatasi masalah ini? Jadi kita tidak boleh langsung menjustis anak. Nah, kamu tuh harus begini, tidak. Tapi pertama kita stabilkan dulu. Kita tenangkan dulu hatinya, kita tenangkan dulu dirinya supaya dia tidak merasa down. Ya, ketika kita lakukan penyelesaian masalah, apapun ceritanya, ketika anak melakukan tindakan yang melanggar dari tata tertib atau keyakinan yang telah disepakati, pasti dalam dirinya secara psikologi pasti dia akan merasa rendah hati. Itu harus kita netralkan dulu, baru kita validasi tindakannya itu salah atau benar, lalu kita tanyakan kepada dia bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini yang dikatakan dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini contoh implementasi budaya positif yang telah saya terapkan. Sebenarnya saya perhatikan mulai saya di sini banyak sekali sebenarnya budaya positif kita kalau dibandingkan dengan sekolah lain. Jadi ketika kami berkumpul dengan teman-teman CGP, banyak teman-teman itu bercurhat, ada yang siswanya sampai tawuran, ya sebentar-bentar, pokoknya tiap bulan pasti ada tawuran. Lalu saya balik di dalam hati saya, ternyata anak-anakku masih lebih baik begitu. Mungkin karena ini penerapan guru-gurunya tentang budaya positif, dan saya akan tetap terus mempublikasi budaya-budaya positif kita. Selama ini saya belum ambil
semacam dokumentasinya untuk ini. Nah, saat ini saya ambil untuk yang ini dan saya banyak lihat budaya-budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita. Budaya positif yang telah saya lakukan, melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, bukan hanya kepada kepala sekolah sebenarnya, dengan wakil kepala sekolah juga iya. Kemudian saya juga melakukan kolaborasi dengan sesama teman, ya. Dari mulai saya di sini, saya sudah lakukan itu, dan ini salah satu publikasi yang telah saya ambil, ya, kolaborasi pemahaman tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian ini juga ada implementasi budaya positif yang saya telah terapkan, kolaborasi dengan teman sejawat dan peserta didik, ya, di kelas. Hanya saja memang karena kita peraturannya dilarang bawa handphone, ya, padahal mungkin akibat itulah kita jarang sekali mempublikasikan budaya-budaya positif kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya media sosial khusus untuk kita sekolah melalui Facebook dan yang lainnya, di situ menampilkan ternyata banyak sekali budaya-budaya positif yang telah mulai dipublikasikan. Dan ini rencana saya akan saya publikasikan kepada semua teman-teman dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Kemudian contoh implementasi budaya positif yang telah saya terapkan. Nah, ini kondisi situasi kelas dalam membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas ini, kalau selama ini kan peraturan yang telah kita tetapkan itu kan bersifat eksternal. Nah, ini mereka sendiri yang membuat kira-kira apa yang harus mereka lakukan di dalam kelas, di luar kelas maupun di lingkungan yang lainnya. Jadi mereka sendiri yang membuat peraturan, dan inilah yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Lalu mereka tuliskan di dalam sticky note, kemudian mereka tampilkan, baru nanti kami klasifikasikan, ya, kira-kira apa saja yang menjadi pada umumnya menjadi keyakinan kelas tersebut. Jadi kalau keyakinan kelas ini hampir sama sih sebenarnya dengan peraturan, hanya kalau peraturan itu sifatnya dari eksternal, dari sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini memang langsung dari dalam diri mereka. Jadi mereka yang membuat peraturan dan kemudian kita sepakati bersama, andai kata mereka melakukan tindakan di luar dari keyakinan kelas, maka ada konsekuensinya, seperti itu. Jadi konsekuensi mereka sendiri yang tetapkan, aturan mereka sendiri yang tetapkan, dan ini yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Contoh implementasi budaya positif yang telah saya terapkan melalui segitiga restitusi. Nah, ini proses segitiga restitusi. Saat ini kondisi anak waktu itu orang tuanya pengen ketemu dengan saya. Hanya saja saat itu belum jumpa, lalu diwakilkan oleh Ibu Jessica. Nah, pada saat itu orang tuanya sepertinya ada hendak disampaikan mengenai si anak ini. Ya, mengenai si anak ini, maka kita lakukan segitiga restitusi. Akhirnya dia sendiri yang mengatakan apa masalahnya, kemudian dia sendiri yang mengatakan itu salah atau benar, dan dia sendiri juga yang mengatakan satu kesepakatan bahwasanya dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Ini bentuk segitiga restitusi. Jadi di sini tidak ada desakan kepada siswa, tapi anak itu sendiri yang akan menyampaikannya. Maka terkadang anak-anak ketika penyelesaian masalah seperti ini, anak-anak merasa down terlebih dahulu, dan akhirnya dia tidak mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Maka dalam segitiga restitusi tadi, penerapan yang pertama adalah dinetralkan dulu dianya. Baik Bapak Ibu, itu materinya. Saya ingin explain dulu dah. Bisa nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh. Ini ada lagu, di sini teman, di sana teman. Nampaknya ini udah mulai heboh ya, udah mulai booming ya. Tapi bolehlah kita terapkan karena ini salah satu budaya positif ya. Dalam pembelajaran Merdeka, kurikulum Merdeka, SDI sudah disertakan karena tujuannya adalah membuat anak-anak merasa nyaman, senang dalam pembelajaran.
kembali kepada protokol. Oke, terima kasih kepada Ibu dan Kopi dulu, Teh Gita. SPD yang sudah memaparkan materi diseminasinya. Banyak hal yang sudah disampaikan dan banyak informasi-informasi yang bisa kita terapkan nanti di sekolah kita ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya kita sesi tanya jawab. Kita buka satu sesi saja, 3 orang penanya. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya, sebenarnya apa perbedaan antara hukuman dengan restitusi? Ya, terima kasih kepada Ibu Kaniga yang sudah memberikan pertanyaan. Yaitu pertanyaannya, apa perbedaan antara hukuman dan restitusi? Kepada Bapak Ibu guru yang lain, jika masih ada pertanyaan, boleh tanyakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pertanyaan kedua menunggu saja, yang langsung kita jawab saja. Kepada Ibu Ina Simaga, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, apa perbedaan pemberian hukuman dan restitusi. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, pemberian hukuman dengan restitusi. Pemberian hukuman itu adalah akibat yang kita berikan kepada siswa ketika siswa itu melanggar satu aturan atau disiplin dalam kelas maupun maupun di sekolah kita. Kalau pemberian hukuman, kalau kita perhatikan dia sudah mengarah kepada semacam semacam pernyataan bahwasanya anak itu salah, anak itu tidak sesuai dengan disiplin, dan biasanya kita langsung menjatuhi penerapan hukuman fisik ataupun verbal, sehingga dampak yang terjadi adalah secara psikologi anak itu merasa rendah hati, merasa rendah diri, kemudian akhirnya dia merasa bersalah sekali, dan ini akan memberikan efek dia merasa bahwasanya dia tidak bisa diterima di dalam komunitas mereka. Dan dari segi psikologi ini tidak dibenarkan, karena dengan adanya pemberian hukuman kita seakan-akan mempersalahkan anak itu secara mutlak. Berbeda dengan restitusi. Nah, kalau dalam segitiga restitusi itu adalah cara menyelesaikan masalah si anak melalui kolaborasi kepada siswa, antara guru dengan siswa. Dalam restitusi ini langkah-langkah yang harus ditempuh adalah anak harus distabilkan dulu supaya anak ini tidak merasa dirinya betul-betul tersalahkan. Karena hal ini kalau terjadi pada diri anak ya secara psikologi, maka dia akan tidak sepenuhnya memberikan alasan mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Padahal tadi kita sudah bahas bahwasanya setiap orang melakukan suatu tindakan pasti memiliki tujuan. Nah, ketika tujuan itu adalah pemenuhan kebutuhan mereka tidak tercapai, maka mereka pasti lari dari atau keluar dari disiplin yang telah kita buat, seperti itu. Jadi restitusi ini cara yang sangat efektif yang harus dilakukan dalam kurikulum Merdeka, supaya anak itu tidak benar-benar dia merasa rendah hati, kemudian dia bisa membangun dirinya, bisa mengetahui dirinya apakah dirinya itu tindakannya itu salah atau bagaimana, kemudian dengan sendirinya dia bisa memahami dirinya itu nanti hendak jadi apa, dan ini menjadi menjadi satu motivasi buat dia untuk kelanjutannya, yaitu harus bagaimana. Jadi segitiga restitusi ini sangat baik diterapkan ya untuk anak-anak
dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau anak murid ini. Seperti itu menurut saya tentang perbedaan pemberian hukuman dengan metode segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi kita bukan sebagai posisi pemberi hukuman, tapi kita justru sebagai posisi manajer, sahabat, teman buat si anak, sehingga anak itu dengan sendirinya betul-betul memiliki kesadaran bahwasanya dia sadar dia telah melakukan kesalahan dan dia sadar apa konsekuensi yang harus dikerjakannya dan dia sadar dia nanti harus bagaimana selanjutnya. Jadi memposisikan anak secara psikologi tidak sebagai orang yang disudutkan seperti itu. Itulah perbedaan antara pemberian hukuman dengan penyelesaian masalah secara segitiga restitusi. Saya rasa demikian. Bu Tanigan, kira-kira Bu Tanigan bisa memahami? Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya kepada Ibu RMO Pranisa. Baik, pertanyaan saya adalah jika suatu pertengkaran terjadi di luar kelas dan kondisinya pada saat itu guru datang ke sana, sudah menjadi bahan tontonan ini pertengkaran. Sedangkan kedua murid yang bertengkar ini tidak mau dibawa kepada kelompok tertentu, misalnya PJJ. Apakah untuk proses restitusi ini boleh dilakukan dalam situasi terbuka ketika ada pertemuannya? Baik Ibu, terima kasih. Kondisi yang terjadi memang banyak sekali model-model situasi ya yang terjadi pada diri anak ketika anak itu udah keluar dari disiplin positif yang telah dibuat melalui keyakinan kelas. Nah, peristiwa itu terjadi di luar kelas atau di lingkungan sekolah yang mana menjadi tontonan banyak orang. Menurut segitiga restitusi, alangkah baiknya kita menyelesaikan masalah itu tidak di lapangan terbuka, karena itu dapat juga membuat anak tadi merasa down seperti itu. Maka kita harus lakukan pendekatan dulu, kita netralkan dulu situasi lingkungan, baru setelah netral kita ajak mereka perlahan dengan memberikan satu pernyataan alangkah baiknya kita selesaikan di kantor BP atau BK karena ini tidak layak untuk menjadi tontonan publik. Baru nanti di situ kita lakukan segitiga restitusi. Nah, dalam saat itu kita harus netralkan dulu mereka. Kita harus mengikuti langkah-langkah segitiga restitusi. Ini stabilkan identitas. Ya, stabilkan identitas. Dan yang saya katakan, netralkan dulu situasi, netralkan dulu area, kemudian perlahan kita ajak anak ini supaya anak ini sadar bahwasanya penyelesaian masalah tidak layak, tidak baik jika di lapangan terbuka. Karena yang paling utama adalah menstabilkan diri mereka dulu. Kalau di sini posisinya belum stabil, maka validasi tindakan dan menanyakan keyakinan pasti tidak akan dapat terlaksana. Jadi stabilkan dulu situasi, stabilkan psikologi anak, baru kita buat tindakan yang kedua, validasi tindakan yang sama. Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi kalau misalnya anak itu ngotot nggak mau dibawa, bagaimana? Oke deh, kalau anak itu tidak mau dibawa, saya yakin guru adalah orang yang super untuk itu. Guru lebih memahami secara psikologi anak. Itu hanya saja kalau dalam segitiga restitusi yang diharapkan guru bukan sebagai penghukum, pemberian hukuman, tetapi guru itu harus bisa
sebagai teman sejawat, sebagai teman, sebagai sahabat, kemudian guru sebagai posisi manajer yang dapat mengontrol mereka. Seperti itu. Jadi seperti tadi kasus di atas, ada juga saya alami seorang anak, sebenarnya akhirnya saya tahu anak ini dibullying oleh kakak kelasnya. Lalu dia menangis, kemudian matanya sudah merah, sepertinya mau meledak nangisnya. Lalu namanya anak kelas 7, maka cara menstabilkan identitasnya supaya saya tahu apa yang terjadi dalam dirinya, saya pelan menyapa dia, ada apa, mengapa matamu merah. Lalu pelan-pelan dia mulai, oh iya, begitu dia, oke. Bagaimana kita selesaikan dengan PDP, gak usah Bu, kenapa tadi. Akhirnya terkeluar ya, anak itu tadinya yang udah merah sekali matanya, tapi begitu saya adakan pendekatan, ya akhirnya mulai terbuka, ternyata dia dibully oleh kakak kelasnya. Alasannya karena anak ini seperti anak India, ya jadi rupanya kakak kelasnya geram, bukan geram dalam arti muka tidak, tapi gemas bilang anak ini. Udah anak ini kecil, wajahnya seperti orang India, maka anak ini dikatakan oleh kakak kelasnya Raju. Lalu saya katakan, oke, kalau kamu dikatakan Raju, bagaimana kalau kita ganti nama saya itu Angeline? Nah ini sudah termasuk menstabilkan identitas. Dari situ dia jadi merasa tidak down, dan itu dia sudah merasa oke deh, aku akan cerita. Nah itu sudah termasuk segitiga kayak itu. Oke, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Kami silakan satu orang penanya lagi. Oke, baiklah Bapak Ibu. Karena sudah tidak ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula lah kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Enda Mustiana Sinaga, SPD. Harapannya Bapak Ibu kiranya kita dapat mengimplementasikan di kelas kita masing-masing dan menjadi budaya di sekolah kita. Nah, baiklah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kami persilakan. Oh, ada yang lagi yang ingin disampaikan? Sedikit aja. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya mengikuti pelaksanaan diseminasi modul belajar 1.4. Di 1.4 ini memang tugas kami sedikit sangat berat karena di sini prakteknya yang sangat banyak dan banyak hal pembelajaran yang saya dapatkan melalui pendidikan calon guru penggerak. Saya mulai disadarkan, oh ternyata guru itu harus seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya di sini sudah terkategori prinsip guru penggerak adalah bergerak. Karena prinsip kami tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi saya sudah masuk dalam posisi tergerak, saya sudah melangkah selanjutnya adalah posisi bergerak, dan saat ini diseminasi saya masuk pada posisi menggerakkan. Jadi melalui kegiatan ini saya juga menghimbau buat teman-teman guru, ikutlah bergabung dengan guru penggerak. Banyak hal yang kita dapatkan meskipun tugasnya banyak menumpuk, tapi pembelajaran ini sungguh luar biasa yang bisa saya dapatkan. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan di sekolah kita, karena budaya positif di sekolah kita sungguh luar biasa banyaknya. Saya sudah lihat itu dalam keseharian. Nah, tinggal kita untuk mampu mengembangkan lebih lagi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk menutup pertemuan kita, kepada Ibu MC kami silakan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam doa pada Putra dan Roh Kudus. Amin.
diseminasi dalam modul budaya positif oleh Endang Sinaga SPD dalam angkatan ke-9, yaitu calon guru penggerak se-Kabupaten Deli Serdang. Ya Bapak, semoga ini terlaksana di dalam sekolah kami ini dan menjadi sesuatu semangat dalam hal mengajar atau mendidik di dalam sekolah kami ini, sehingga sekolah kami ini menjadi suatu contoh dan teladan dan diminati oleh para orang tua. Dan kami juga para guru-guru akan semakin bermotivasi, ikut juga mendorong agar kami tetap juga semangat di dalam mendidik anak kami. Oleh karena itu Bapak, kami mohon bantuanmu kiranya Engkau tetap bersama kami dalam hal mendidik anak kami ya Bapak. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, penuh rahmat, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, penuh rahmat, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, penuh rahmat, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Reni Sinambela, SPD, guru di SMP RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Ibu Endang Kristiana Sinaga, SPD, saya tertarik dalam mengimplementasikan tentang budaya positif, di mana di dalam budaya positif khususnya posisi guru sebagai manajer dan segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi dalam mencari penyelesaian atau solusi dari masalah peserta didik, diharapkan peserta didik dapat menemukan penyelesaian secara mandiri tanpa melalui hukuman. Sekian dan terima kasih. Saya Freddy Purba, Eskom, guru SMP swasta RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Endang Kristiana Sinaga SPD, saya tertarik untuk mengimplementasikan tentang budaya positif, di mana di dalam budaya positif khususnya posisi kontrol guru sebagai manajer dan segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi dalam mencari penyelesaian atau solusi dari masalah peserta didik, diharapkan peserta didik dapat menemukan penyelesaian secara mandiri tanpa melalui hukuman. Demikian pemaparan saya atas hasil yang disampaikan oleh Ibu Endang Kristiana Sinaga pada saat presentasi di Sekolah SMP Swasta RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Semoga kiranya hal positif ini dapat kami laksanakan khususnya di wilayah Satuan Pendidikan SMP Swasta RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Sekian dari saya, guru SMP. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.